Sukma Family ini apa sih? Apa saja yang dibuat oleh keluarga Sukma Family? Kenapa sampai bisa eksis begini? Oke. Jadi kita mau jelaskan dulu ya. Kita mau jelaskan dulu DP sampai terjadinya sampai kenapa ini Sukma ini ada. Atau ini Sukma ini sampai eksis di Bolsel. Jadi begini Rul. Oke, welcome back my channel Peredam Bolsel. Malam hari ini kita sudah kedatangan tamu lagi guys, ya. Tamu kali ini tidak kalah juga dengan tamu-tamu sebelumnya. Kalau kemarin kita sudah podcast ada Bocil Fajar ya, dan dia sudah pulang ke asalnya, ya. Dan malam hari ini saya sudah kedatangan bintang tamu, ya. Beliau juga ini adalah sosok yang sedikit setengah misterius ya di Mongondo. Oke, kita langsung saja. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Kak, saya baru panggil Kak. Kak, perkenalkan dulu diri di sahabat-sahabat Peredam pada malam hari ini. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama lengkap saya Muhammad Revani Otto STR, akun Facebook Revan Otto Gobel. Kira-kira hanya itu tahu ya. Iyo, yang lebih yang lebih familiar itu. Nyanda usah DP DP turunan-turunan itu ya. Turunan-turunan atau tanjakan-tanjakan. Tanjakan habis turunan tanjakan. Iya. Oke. Kak Evan itu di Bola Mongondo Selatan itu adalah sebagai ketua kerukunan keluarga Sukma Family. Iya, Sukma Family. Karena itu memang sangat eksis di Bolsel ini kan. Iya. Jadi bagaimana kira-kira mungkin sahabat-sahabat Peredam ingin mendengarkan Sukma Family ini apa sih? Apa saja yang dibuat oleh keluarga Sukma Family? Kenapa sampai bisa eksis begini? Oke. Jadi kita mau jelaskan dulu ya. Kita mau jelaskan dulu DP sampai terjadinya. Sampai kenapa ini Sukma ini ada. Atau ini Sukma ini sampai eksis di Bolsel. Jadi begini Rul. Ya. Ini Sukma ini torang pe nene den totu den nene den TTP nama, torang pe totu pe nama. Jadi digabung lah. Ini torang pe totu laki-laki ini DP nama Syukur. Ya, baru totu perempuan ini DP nama Fatma. Jadi dikasih gabung jadi Sukma. Begitu. Jadi disingkat ya. Disingkat suka. Ini dorang dua ini dia ada 9 basudara. 9 basudara. Itu kita PTT yang paling tua. Itu DP nama Saleh Van Gobel. Baru yang kedua dari kita PTT itu ini Omla pe ini kalau nyata salah. Omla yang pernah di sini. Itu salah satunya dorang 9 itu dia itu. Kita selalu lupa DP yang paling tua sampai yang paling ada. Pokoknya dorang 9. Yang pertama yang paling tua itu yang kita ingat kita PTT. Baru yang kedua itu kalau tidak salah Omla pe papa. Baru Nadia pe nenek. Karena Nadia Moha pe nenek. Baru Acok pe nenek. Pokoknya itu dorang 9 itu. Di antara dorang 9 itu Acok. HDG pe mama. Tahu HDG? Siapa HDG? Hadi Siswoyo Daryo Gobel. Wakapolres Boltim. DP mama itu. Baru yang pokoknya dorang 9 itu. Baru Kepsek SMP 1. SMP 1 Bolang Uki. Iya, Mulibagu. DP nenek sablapa DP mama. DP papa sablapa DP mama. Baru yang paling ade itu dia
siapa dulu? Lani tahu yang di perempatan, yang punya perempatan itu? Yang pas perempatan di sebelah itu. Pokoknya yang kesana itu. Oke. Pokoknya kalau ada mbak ribut, calling jo Lani atau mbak minta ojek, mbak apa? Mbak tanya ojek, langsung lihat jo Lani pe Facebook, mintanya pak dia kalau ada ojek di perempatan itu. Jadi spesialis. Iyo. Jadi dorang sambilan itu. Baru orang di Sukma ini dia Arul terbentuk kalau nggak salah 34 tahun yang lalu. 34 tahun Ya, yang lalu. terbentuk. Saya sekarang 30. Mana belum lahir setahu itu. Arul belum lahir. Oh, belum lahir kayaknya saya. Nah, baru orang di Sukma ini ada tingkatan-tingkatan lagi. Oh, ada. Ada ring 1, ring 2, ring 3, ring 4. Ring tinju tidak? Kalau ring tinju itu yang bagaimana itu Yang ini tuh yang memang pilihan. Ya, yang pilihan. Tidak ada ring tinju Arul. Jadi yang kita mau jelaskan ulang. Ini yang ring 1 ini dia dorang saya pe mama, kita pe mama, dorang Acok pe papa, dorang Iin yang ada di rumah makan Sukma. Oh, rumah makan Sukma. Ya, dorang Nadia pe mama. Itu ring 1 itu dorang Mo pe mama. Dorang Yesi pe mama itu yang kepala SMP 1. Itu ring 1. Ring 1. Ring 2 ini torang. Nadia, Ian, kita, itu ini kepala SMP 1 itu. Baru Tiwi, kita PAD itu ring 1 itu. Itu Firly, itu ring 2. Itu Firly, Icuk. Oh, ring 2 itu. Ring 2 itu. Ring 3 ini torang pe anak. Kita pe anak Ipang itu, baru Yubas. Itu ring 3 itu. Ring 3 yang paling besar ini Regina Kombu. Tahu pak Regina Kombu? Oh, Regina. Dia ring 3 yang paling besar. Baru ring 4. Ring 4. Ring 4 ini dorang Regina pe anak. Gitu. Oh, kalau berarti setiap punya keturunan, ya. Itu berlanjut terus DP ring-ring itu sampai di ring tinju tahu Ini sama ntar juga mau kehadiran ring seher. Ntar mau hadir kami ring seher. Ini area ini lagi termasuk ring 3. Kayak gitu. Baru orang di Sukma Family itu Arul orang so ada ADART sendiri. Oh, so ada anggaran dasar, anggaran rumah tangga. So terdaftar di notaris juga. Jadi badan hukumnya jelas torang. Baru di Sukma Family itu torang ada arisan rutin keluarga. Ada arisan emergensi. Emergensi itu bagaimana? Maksudnya kalau mendadak ada yang sakit atau ada yang secara otomatis torang itu mau bakumpul akang doi. Oh, jadi iya. Baru di setiap tahun itu orang bikin milad Sukma di bulan Januari. Ini orang akan menyongsong tahun baru. Di Januari 2020 ini orang akan bikin milad Sukma. Karena 2 tahun belakangan ini orang terkendala dengan pandemik ini kan. Pandemi, ya. Jadi orangnya tidak bikin. Jadi insya Allah di bulan Januari ini orang akan bikin milad yang ke-34 kalau tidak salah. Di Sukma juga torang ketika ada torang pe anak atau torang pe saudara yang mau kawin, torang juga ada ini di situ. Ada kontribusi yang harus torang mau tapi tidak diwajibkan sih, cuman memang so diatur di ADART itu. Diatur di ADART-nya bahwa ketika ada emergensi, ketika ada pernikahan atau hajatan atau itu orang akan menyumbang. Baru juga orang ada beasiswa akhir studi. Oh, jadi bukan cuma di ini juga. Bukan, orang lebih ke support ke orang pe anak-anak, orang pe generasi penerus ini harus ada harus orang support supaya orang pe SDM bisa ini. Jadi tiap akhir studi orang kasih ya biar cuma sebagai pemicu orang pe semangat, orang kasih biar cuma 1 juta, 2 juta. Ada termasuk iuran itu. Kayak gitu. Itu DP. Apa DP nama tadi itu?
apa dulu? DP nama tadi Kak Evan bilang. Ada DP yang supaya ada orang PSDM. Ya, ada support dari torang keluarga supaya torang generasi itu Beasiswa. DP ya beasiswa. Itu dia. SDM itu sumber daya martabak atau SDM itu sumber daya manusia, atau bukan sumber daya mineral. Kalau sumber daya mineral itu lain cerita, itu mau emas itu. Gitu. Oke, jadi seperti itu gambaran untuk mana pertanyaannya Kak? Mungkin ini kena pertanyaan. Nah, bagaimana kalau macam itu keluarga Sukma kan? Jadi pasti di ring-ring itu punya keturunan, dia masuk di ring kelima. Punya keturunan lagi, kan? Dan ini akan berkelanjutan. Ya. Nah, gitu. kalau macam seandainya kalau macam ini contohnya saya keluarga, taruhlah keluarga saya kan Latapeng. Iya. Saya mau masuk di keluarga Sukma. Dari luar bisa tidak? Oh, nggak boleh, harus ada garis keturunan. Ya, garis keturunan. Jadi harus kawin dulu dengan keluarga, mawin dulu dengan torang baru bisa masuk ke betul. lingkaran Sukma ini. Kenapa tidak Bapak bilang hal baru mau kawin dengan siapa? Ada beasiswa, Bro. Gitu. Jadi torang memang ada wadah sendiri torang toh. Jadi eksistensi torang hari ini begitu juga tiap hari raya torang bikin event. Tiap hari raya torang, cuma beberapa tahun terakhir karena terkendala pandemik juga, torang nyanda baking itu beberapa event itu, begitu. Jadi memang asik juga saya mendengar. Arti maksudnya saya selama juga selama ente hidup selama hidup, jadi mendengarkan ternyata ada juga yang bukan cuman komunitas, bukan cuman kerukunan atau apa begitu, punya satu kelompok yang itu bahwa itu keluarga. Jadi seperti yang lagu-lagu harta yang paling keluarga Cemara toh itu. Ya. Itu lagu keluarga Cemara kalau ini keluarga Sukma begitu. Jadi orang pokoknya kalau mau dapat lihat kaos-kaos Sukma Family ya itu anggota keluarga Sukma itu. Pernah ada satu kejadian, Rul. Satu kejadian ini di Gorontalo. Torang ring 2 dan ring 3 ini kan lantaran saking banyaknya torang, saking banyaknya ini anggota Sukma ini dia, so tidak baku kenal. Pertama itu yang ada yang jauh-jauh kan tidak baku kenal. Torang anggota satu ini dia ada bertanya pada mama. Ma, itu satu itu pakai kaos lo Sukma. Masih orang saudara itu. Pokoknya kalau DP mau bilang pokoknya kalau ada pakai kaos Sukma itu berarti ngana saudara itu. Ternyata dapat kesana dua-duanya bawa kenal. Mungkin dengan adanya pakai bawa kenal. Identitas. Iyo, begitu. Aku tahu di situ. Padahal seharusnya harus baku kenal, toh. Jangan nanti pakai kaos baru baku kenal, toh. Sama dengan ente ini kan, ente terkenal di Bolselin cuma lantaran apa dulu DP nama itu? Bambua apa itu? Itu. Saya jadi keluarga Bambua. Marga, kalau Bambua sekarang. Berarti pas saudara orang katang dengan dia begitu ya? Kamu diwalat ke keluarga. Selama belum berkunjung lagi. Ya, jadi sekarang Kak DP anggota untuk keseluruhan kira-kira berapa? Ada sekitar 300-an lebih. 300-an. Iya, dari sampai di cicit itu. Cicit. Iya, dari torang anak baru ada. Kalau torang kan jadi cucu kan, torang cucu itu yang cicit itu. Kalau torang mama jadi cicit, begitu. Sampai di cicit sekarang, gitu. Sampai yang kakung. Iya. Nama penyebutan kan itu. Jadi gitu. salahkan saya Kak. Sesudah itu sampai keluarga. Iya, artinya cuma sampai mama dan sampai papa. Keluarga kan sampai keluarga dia semua di Sulteng. Oh, di Sulteng ya? Iya, pokoknya bagian ujung Padang semua Makassar tidak tahu. Jadi sampai saya sudah kasih kartu keluarga sekarang. Berarti atau kayaknya cuma pola ini kok ada sampai kemarin. Pakai daun pisang poni. Oke, nah
selain kira-kira ada lagi yang mau disampaikan ke teman-teman sahabat peredam untuk bagaimana keluarga Sukma ini? Jadi sekedar apa saja. Torang kenapa ini Sukma hadir dan eksis ini supaya menjadi contoh buat keluarga-keluarga besar lain khususnya yang ada di Bolangmondow Selatan, bahwa inilah yang maksudnya yang torang ingin perlihatkan, ingin contohkan bahwa inilah satu bentuk kerukunan yang sampai sekarang masih solid. Jadi contoh buat yang lain supaya seperti ini. Seperti inilah berkeluarga, seperti inilah yang membawa saudara itu, begitu. Jadi baku-baku bantu, baku-baku tolong. Jangan cuma lantaran dia kaya bilang orang saudara, toh. Karena paling banyak sekarang kan begitu. Iya. Toh, nanti sama dengan ente so kaya, padahal nyana saudara ente, nanti ente so kaya, oh saya saudara teh Arul itu. Padahal kalau ente miskin tidak mau anggap saudara. Kayak gitu. Kayak gitu. Jadi terus mau kasih contoh ke keluarga-keluarga besar lain yang ada di Bolangmondow Selatan bahwasanya orang mau berkeluarga itu harus begini, harus baku-baku bantu, begitu. Supaya saling kenal keluarga. Ya. Artinya orang keluarga mungkin di sebelah papa, di sebelah mama. Ya. Bisa baku tabrak di jalan. So, tidak Cuma tahu. orang tua yang baku tahu. Itu sampai anak. Biasanya kan begitu tuh, ada yang suka kalai kamari. Oh, bote ini pe anak. Bote ini pe. Iya, ngapes pupu itu begitu. Oke. Nah, selain terang ke tema yang lain lagi Kak ya. Boleh. Jadi saya dengar juga Kaepan ini adalah seorang mantan Sangadi. Di mana itu? Di Salongo Timur. Salongo Timur. Iya. Berapa tahun menjabat sebagai Sangadi? DP cerita kuah bukan saya cuma PJS. Waktu itu kan ada Pilsang, pemilihan Sangadi. Jadi waktu itu saya masih bertugas di kantor camat. Nah, ditugaskan oleh Ibu Camat, dapat telepon. Epan, ngana siap-siap pinjam baju dinas Sangadi. Tak kaget. Sebetul ini Ibu Camat apa ini mau ini Sangadi pas saya ini. Pokoknya nggak siap-siap. Jadi waktu itu Pilsang, orang dari yang mau jadi PJS itu kan harus ASN. Nah, ditunjuklah kita sebagai pejabat sementara di Salongo Timur, gitu. Kurang lebih kalau tidak salah 7 bulan. Dari Januari sampai Agustus, Juli. Iya, bulan Juli itu sudah sangat terpilih sekarang. Itu. Jadi di Salongo Timur. Salongo Timur. Cepat bikin apa namanya? Ada sesuatu yang ya kesan mungkin selama menjabat Sangadi ya. Jadi begini Rul. Dari kalau tidak salah dari 4 desa yang ada di Bolang Uki yang menyelenggarakan Pilsang ini, yang paling setengah mati sekali ini Saltim ini. Setengah mati sekali dan paling terakhir sekali bikin apa namanya tahapan penyelenggaraan Pilsang itu. Yang ampa desa atau yang di desa-desa lain so DP tahapan semua terakhir, so dari 2 minggu so selesai, orang punya di 1 hari sebelum 1 hari sebelum Pilsang baru dilaksanakan itu tahapan semua. Jadi paling apa namanya pokoknya paling setengah mati sekali karena memang orang tahu bersama di Saltim itu cuma 113 kakak. 113 ya, keluarga. 113 kepala keluarga. Tapi memang cuma 2 yang orang mau dengar di Saltim situ. Cuma 2. DP masyarakat memang banyak, tapi yang 2 ini kalau nyana yang kalau 2 itu bilang jangan. Nah, 2 ini tina dia pe papa dengan ti Alan pe papa cuma orang 2 itu. Jadi mesti menghormat pada orang 2. Saya juga di situ, kita juga di situ. Cuma bersandar pada orang 2 ini. Kalau nyana bersandar pada orang 2 ini memang orang kasih abu di Saltim. Memang setengah mati sekali.
Baru DP cuma bikin bagus Akang Arul, DP masyarakat masih mau sama-sama mau apa namanya berkontribusi untuk menyukseskan Pilsang pada waktu itu, pada waktu saya menjabat, dan dorang apa namanya semangat, dorang antusias untuk melaksanakan itu begitu. Jadi Persatuan juga kuat. iya, kalau di Saltim itu. Kak, berbicara tentang Sangadi, saya pernah Kak waktu itu rusakan motor, sehingga di mana desa apa dulu nama? Tolotu. Kebetulan ada baru terangkat juga Pak Sangadi situ, siapa namanya itu Pak? Siapa Sangadi Tolotu ini? Dia juga kan sempat saya tanya kan, ayah kalau terang di Gorontalo kan? Oh ayah, kan? kalau pat orang di sini Sangadi. Sangadi itu ya. Saya juga kaget waktu masuk di Bolsel. Apa ini Sangadi ini? Pak Sangadi dulu melapor. Apa ini Sangadi? Pak Sangadi. Jadi saya pikir itu nama orang. Nama orang. Nama orang. Jadi saya Assalamualaikum Pak Sangadi. Oh, ada Pak Sangadi. Ada nanti. Jadi ternyata Pak Sangadi itu ayahanda ya. Iya, ayahanda. Ayahanda kalau di Kepala desa. Kepala desa. Iya. Penyebutan. Lurah, kalau di ini lagi lurah kan. Jadi selama dia menjabat juga itu, saya tanya lagi nih, Kak, kan masih muda juga. Sangadi itu bagaimana? DP, maksudnya jadi Sangadi itu enak atau bagaimana? Jadi dengan masyarakat bagaimana? Dia bilang, tengah malam, orang jaga kesehatan. Iyo, dorong sampai urusan celana dalam, urusan dapur. Sangadi, tolong akan dulu di sana coba kalai po. Coba aja, jangan urusakan dulu teh. Kita sholat, kita ini nala baru pulang kamar tadi. Memang sebegitu ya. Jadi itu sangat berkesan. Iya, berkesan. Jadi torang apa praktek juga kan, karena torang praktek sosial kemasyarakatan toh ke pemerintahan ada di Sangadi itu, yang menurut kita pengalaman bahwa torang bisa apa namanya bisa meningkatkan torang sumber daya dari situ juga, karena di situ latihan kepemimpinan toh, kemasyarakatan, sosialisasi dengan masyarakat, ke pemerintahan, ini aturan-aturan kita belajar dari situ paling banyak dulu. Jadi alhamdulillah dipercayakan pada waktu itu oleh camat Mama Ica Nur Haida Yasin SE. Jadi alhamdulillah kepercayaan itu dipergunakan sebaik-baiknya gitu. Oke. Nah, terang melanjut sebentar Kak Evan dengan sesi berikutnya, karena memang terang ada setiap sesi di Carlota ini ada sesi 1, sesi 2. Ya, kalau tadi kan ring 1, ring 2. Ring 1. Sesi 1, sesi 2 sama di sekolah SMA sekarang kan sesi 1, sesi 2 orang ulangan. Nah, terang masuk di sesi 2 sebentar, akan lanjut. Oke, terang break dulu. Oke, sahabat peredam, kita akan melanjutkan Carlota ini di sesi berikutnya. Oke, sahabat peredam, masih bersama kami ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi di sini di Carlota ini ada dia punya nama pelayan ya. Pelayan yang rusak. Kami pelayan seksi toh, ini pelayan yang sedikit kopi sih. Siapa bilang air? Oke. Asik. Jadi terang silakan Kak, menikmati dulu. Oh, memang disuguhkan kopi juga ya. Memang. Langsung dari Arab. Oh, Langsung dari Arab. Dari Arab ini. Iya. Kopi apa ini berarti? Dia nama. Kalau di Arab minum begini. Kalau yang beli bagus. Mana? Oh, gitu. Gitu orang beli bagus. Beli bagus. bukan Mbak minum sama yang cap tikus tadi itu begitu. Mantan ini. Minum dulu Om Arul. Ya, Silakan. Silakan Kak. Jadi ini DP nama Tis apa? Trisna. Trisna ya, masih dengan Trisna. Trisna bukan yang itu malam? Ya? Ini masih Trisna lagi? Masih Trisna. Oh, kira so ganti Trisno. Oke. Mas Trisna menemani kita pada malam hari ini. Iya. Nah, Mas Trisna ini Kak Evan, Mas Trisna. Iya, saya tahu tadi. Mas atau Mbak?
Mbak. Oh, Mbak. Oke. Mbak, jadi Kaipan ini apa namanya? Teramo Carlota malam Oke. hari ini. Mungkin sebentar juga ada mungkin ditanyakan ke Kak Evan ya. Tidak ada. Mbak. Pulang ya? Oke, nah tadi sudah keluarga kerukunan keluarga Sukma, kemudian sebagai Kak Evan sebagai mantan sang Adi 6 bulan ya. Ya. Ya kurang lebih. Mana? Di mana? Yes. Hah? Di mana? Di Bitung. Salti. Saltim. Tahu lagi mau tanya. Oke. Nah, kemudian saya ini kebetulan Mas Krisna, saya kebetulan di Bolsel dan kenal Kak Evan ini itu dari pertama saya selalu membaca di mobilnya yang tertulis Muda Caraka. Nah, itu. Jadi mungkin terang. Bukan muda cilaka ya, muda caraka. Iyo. Ya, Kage terus mau Carlota ini malam muda caraka ini. Muda Oh, Caraka. bukan muda cilaka. Bukan muda Caraka. Muda Caraka. Jadi apa itu Muda Caraka? Dari mungkin DP pengertian nama Ah, itu apa? kalau nggak salah itu muda caraka itu dari bahasa Sansekerta. Sansekerta. Iya, itu utusan muda. Ah, Utusan muda. itu torang itu kalau mau masuk di muda caraka itu ada DP ini juga Rul. Ada yang dari simpatisan dulu baru bisa mau jadi anggota. Begitu kalau di muda caraka itu. Nah, ini muda caraka ini kalau tidak salah berdiri tahun 1988. Surai Rente. belum. Hah? Masih di Masih di awang-awang Saudi ya. Masih dalam Iya. pembuatan Iya, atau pembuatan. rencana tahap awal. tahap awal. Oke. Jadi tahun 1988 itu berdirinya Muda Caraka. Awalnya ini Muda Caraka ini cuman anak-anak pejabat komunitas. Ya. Pejabat anak komunitas. Ya. Tapi setelah dengan berjalannya waktu, dorang so membuka diri. Boleh anak-anak lain masuk, biar dari mana boleh masuk. Ah, mau jadi anggota Muda Caraka ini, Rul, Krisna mau jadi anggota Muda Caraka ini harus mau ikut perkemahan. Baru mau jadi dari simpatisan dulu kan? Simpatisan. Simpatisan mau naik ke anggota, Anggota. harus ikut perkemahan. Perkemahan dulu. macam Perkemahan, pramuka ya, gitu mau Jadi- kader baik-baik kan Kader, sebagai. oh, kader. Kader. Iyo, jadi mau dorang mau pelonco baik-baik tuh tengah malam dorang kasih mandi di PC, bikin api unggun, pokoknya proses untuk menjadi anggota dari simpatisan menjadi anggota ini memang Memang penuh perjuangan. penuh perjuangan. Jadi mau masuk 4 orang. Kalau klub-klub otomotif lain kan tidak ada begitu. Langsung mau suka masuk, langsung tempel stiker di otot, sudah langsung jadi anggota. Kalau di Muda Caraka bukan seperti itu. Jadi harus ada DP tahap-tahap. Harus ada. Mau jadi simpatisan itu lagi, ini boleh cuma harus mau bergaul dulu di sekret. Mau datang-datang ke sekret paling tidak Kasih lihat muka dorang bilang. ya store muka. Paling tidak 3 kali, 4 kali. Baru atau bosok kita yang semuanya cerita ini. Ya, Namanya. perlu terang. Jadi begitu. Harus 3-4 kali baru bisa jadi simpatisan. Nah, baru bisa pasang stiker di oto itu. Nah, Muda Caraka ini organisasi juga yang ketuanya ketua umum. Lalu sebelum ini terang ketua umum DP nama Stephen Temuntuan. Ya itu sekarang so di Kabit Humas di Polda Riau. Tapi setelah suksesi, orang so punya ketua umum yang baru. Komdan juga. Dia DP nama Hendra Baraduta kalau di nama Facebook. Tugas di Manado. Di Manado. Iya, Hendra Kente DP nama. Nah, gitu. Jadi butuh proses. Sekarang anggotanya sudah berapa Kak kira-kira? 2000-an, Pak. Bukan ente, yang ini. Anggotanya yang ini. Di BMR saja kalau nggak salah karena kita kan cuma anggota toh bukan di Muda Caraka ini ada DP pejabat lagi Rul, ada DP ketua umum, DP sekretaris umum, bendahara umum, baru di tiap wilayah itu ada juga ada korwil itu koordinator wilayah BMR, koordinator wilayah Gorontalo, koordinator wilayah Minsel, Manado.
Baru ada DP Sekwil lagi, sekretaris wilayah, bendahari wilayah. Baru tuh orang anggota. Gitu. Kordesnya nggak ada. Kores. Ya enggak ada. Kalau kordes itu apa ya? Waktu saya KKL, PKL apa? KKL ada kordes. Oh, DP koordinator desa DP LC tahu yang jaga. Kordes, korlap, korce, korcam, koordinator camat ya. Ya Bapak tahu. Oke. Kalau itu berarti butuh perjuangan untuk masuk di apa namanya? Ini komunitas ya, komunitas Iya. mobil. Mobil ya? Dia organisasi sekarang. Dia bergerak di sport, art dengan sosial. Sport, Jadi art dengan sosial. Sosial. Jadi orang bisa apa namanya? Bakase-kase ini di panti asuhan itu apa DP nama? Apa donasi gitu. Bukan. Donasi. Apa Pak? Bakti sosial. Sosial. Bakti sosial donor darah. Gitu. Baru bikin event. Nah, yang ini orang ada mau bikin event orang di Boltim. Ada event ini. Ada event. Jadi event drag race dan drag bike di Tutuyan di Boltim. Jadi itu DP waktu itu tanggal 11 sampai 13 Desember. Menyambut tahun baru ini. Menyambut tahun baru dan agenda awal Muda Caraka pasca pandemik gitu. Jadi orang nama kegiatan itu drag race and bike Muda Caraka COVID-19 2021. Jadi itu. Kang main. Jadi seperti itu. Iya. Seperti itu. Jadi butuh perjuangan. Ada dia punya apa dia nama? Proses. Apa dia nama tadi penggodokan apa dia? Ya perkemahan. Perkemahan. Ya. Itu dia. Ya mungkin cuma di Muda Caraka yang ada begitu tahu Arul. Mungkin kalau mau jadi seperti ini juga mungkin ada DP proses. Oh iya, mesti ada proses. Harus jadi gila dulu Gila dulu. Gila dulu, Pak. Gila dulu, Pak. Pak jalan di panas matahari jalan, Pak. Rokok lu tuh. Gitu. Dikasih sama orang Jadi butuh perjuangan. Butuh perjuangan lagi. Jadi itu intinya dari budaya. Karena saya selalu baca di otonya Kaipan itu. Jadi mau dapat tahu juga kalau Kaipan itu ya dapat tahu di stiker. Kalau ini kan memang Dapat tahu di di Kalakuan. kelakuan dia memang. Ya, jadi itu. Nah, setelah Muda Caraka. Dan ada banyak juga ini. Banyak. Kak Evan P. Apa namanya juga? Karena pengalaman juga Kak ya. Jadi banyak gitu. Banyak bergaul tuh. Terakhir mungkin ada orang tanyakan. Sekarang juga bergelut di bidang apa namanya? PSSI. PSSI itu apa Kak? Kepanjangan Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia. Ente yang ini. Atau dia join dulu sini. Saya sompulang. Sompulang saya atau Seluruh Jangan. Indonesia. Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia. Jadi Kak Evan sebagai apa di situ atau koordinator atau bagaimana kalau di situ lagi? Siapa dia? Kayak Bukan. Jadi kebetulan dipercayakan oleh ketua ASKAP. ASKAP itu Asosiasi Kabupaten. Di PSSI itu kan juga begitu. Asosiasi Provinsi Asprof, PSSI Sulawesi Utara. Kalau orang ASKAP, Asosiasi Kabupaten Bolang Mono Selatan. Nah, kebetulan terang ketua Zulkarnain Kamaru, Pak JK. Ya, wakil ketuanya Haji Saparudin. Sekretarisnya Bapak Fadli Tuliabu FT. Kebetulan saya dipercayakan sebagai wakil sekretaris PSSI Bolang Mono Selatan. Nah, itu. Jadi kalau itu kan asbak apa? ASKAP. ASKAP. Iya. Kalau ini asbak. Yang artinya asosiasi banci. Kaleng. Bolang Mono Selatan. Anak ketua. Marjo. Kalau orang Ulu utus sama ini? Junior. Junior. Oh iya, Senior ini bos. senior bos. Orang ini yang di sini. Yang mau join datang.
Askap ya. Jadi sebagai Wakil. Wakil sekretaris. sekretaris. Kebetulan saya dengar juga PSSI ini sekarang ini Bolsel FC. Bolsel Ah, FC ya. sedang berjuang di Liga 3. Sedang Liga 3. berjuang, jaga dia, lindungi dia. Jadi sedang berjuang di Di Liga 3. Liga 3. Liga Yang main, 3. Itu yang main ada 6 tim. 6 tim. Zona BMR. zona BMR. Ya, zona 3 BMR. Jadi kalau tidak salah Persikokot, Bintang Muda Matali, Bolsel FC, Boltim FC, Bolmut FC, dan Ulil Albab FC. Nah, jadi baku apa semua itu. Oh, Ulil Albab ini langsung dari Arab. Atau Kan. DP nama ini. Oh, DP nama. DP nama. Disponsori oleh biji kurma. diantar oleh Ustad. Jadi itu. Jadi Kebetulan torang aru Kelamaring. kemarin Menang torang lawan Bintang Muda Matali. Lawan mana ini menang ini? Torang Bolsel Bolsel FC. Iya, menang. Udah Matali ya. Nyana Balia Ya. kan. Dorang ada live juga Kelamaring itu. Kalau Iya. live di mana bisa supaya teman-teman sahabat Peredam bisa nonton juga? Betul. Oh, nanti torang ada ini sendiri, channel sendiri. Iya, nanti torang mau Share bisa nanti. ya, untuk sementara kan torang masih fokus ke apa namanya? Ke dana. Nah, kebetulan ini Arul Ya. torang selaku pengurus Askap minta dukungan Ya. dari seluruh masyarakat. Kebetulan juga ini torang mau bertanding, mau berjuang ini kan butuh dana toh. Jadi siapa tahu ada pengusaha-pengusaha yang Ya. tergerak untuk mau menyumbang toh, nanti orang kasih akan proposal toh. Siapa tahu iyo kasih yang orang mau berjuang ini untuk nama daerah Bolang Mondo Selatan. Jadi gitu mengharung. Dari situ kan orang boleh mau ke Liga 2, ke Liga siapa tahu toh, mau langsung Liga 1 mau main dengan Persija ini toh. Jadi siap tim Smores. Tim apa dulu nama itu? Dah. Apa dulu? Kalau di bola kaki di pinggir lapangan. Apa nama itu? Tim Hore. Tim Hore. Apa dia nama begitu yang pakai? Bolsel FC. Iya, kesana kemarin pinggir lapangan, di pinggir lapangan, Bang Hakim garis tabrak. Tidak tahu mana Gitu. garis mana. Jadi itu ya. Itulah. Jadi siapa tahu ya mungkin yang menonton bisa mendengarkan ini ya. Jadi mari orang saling support. Ya, dukungan. Untuk mengharumkan Terutama dukungan doi. Cuma 3D, doi, doti dengan apa satu? Doa. Terutama itu Aji 3D. Iya, oke. Jadi mungkin masih ada lagi yang Apalagi? disampaikan tentang PSSI ini atau pengrekrutan atau bagaimana? tanya kayak PNP keseharian itu apa? Hah? Selama jadi apa namanya? Jadi Wakil sekretaris PBSI, PSSI. PSSI makanya orang tanya kayak PNP keseharian itu jaga apa, toh? Iya. Ya bikin apa? Coba tanya. Ente yang tanya. Jadi itu mungkin keseharian Kaipan selain mengurus jadi sebagai ketua sekretaris PSSI, kemudian di apa namanya di Buda Caraka ini, kemudian di apa ketua kerukunan Keluarga Sukma. Jadi Sukma. kesehariannya itu apa sih Kang? Apa ya? Kebetulan saya ini seorang ASN. Kebetulan. Tapi di ASN ini saya ini cuma jadi tukang sapu. Tukang sapu, bakal jadi DLH kan, jadi bakal kasih bersih lapangan, kasih bersih apa, yang mau cari tahu tentang sampah apa semua. Orang yang jaga basapu itu THL apa tenaga harian lepas itu, orang semua itu satu tiap satu minggu tiap hari Jumat orang basapu jalan. Tuh kasih bersih lapangan. Karena kebersihan sebagian dari iman. Ya. Tapi kalau tidak bersih berarti tidak beriman. tidak beriman. Jadi kalau macam saran saya Kak, kalau macam ada lagi DPO itu apa kabar? Cuma buangkan sampah. Kalau ada tosa, buangkan sampah masyarakat. Itu. Sama masyarakat ya. Jadi itu kebetulan juga di sini juga kan sudah ada apa namanya itu di belakang itu bank sampah juga ya. Iya, bank sampah. Tapi Iya. kalau untuk pembuangan sampah di sini di mana Kak? Saya Itu. Ini pembuangan sampah ini di Desa Pinolantungan. Di
arah Gorontalo sana. Oh. Arah Gorontalo. Tapi itu semua vol itu Torul. Jadi torang pe apa volume sampah di Bolsel ini memang karena so jadi kabupaten so meningkat. Nah, itu so mulai vol itu torang mau pindah ke arah sana. Di arah kepenolusian sana. Nah, sementara sekarang ada tim apresial itu yang akan apa namanya memverifikasi apakah layak atau tidak dia tempat itu, karena harus jauh dari apa kan masyarakat supaya tidak mengganggu kenyamanan itu. Kesempurnaan cinta. Oke, jadi untuk sahabat peredam juga yang mungkin di sampah juga ini kan banyak yang apa namanya Kak, yang mungkin masyarakat yang kreatif yang bisa mengolah sampah menjadi barang-barang yang berharga. Ya, terutama Rul, kalau menurut kita tolong mau jaga sama-sama toh, jaga kebersihan. Oke, jadi itu ya bagi sahabat-sahabat peredam yang terus mengikuti channel Peredam Bolsel yang baik itu Carlota dan komedi-komedi karena banyak juga komedi-komedi pendek yang kita upload di situ Kak. Jadi mungkin itu torang akhiri dulu Kak. Terima kasih banyak sudah menemani kita. Maksudnya saya sendiri ya di luar ini. Di luar ini ya. Jaga jarak ya, jaga jarak. Hah? Jadi sudah menemani kita pada malam hari ini. Kemudian kami juga Kak selain apa namanya di Carlota ini kami butuh support dan dukungan dari teman-teman yang ada di Bolsel dan sekitarnya untuk terus apa namanya mensupport channel kami yang akan menampilkan konten-konten yang menarik. Oke? Terima kasih Kak sudah mau berpartisipasi dengan kami di sini masih di Carlota ya. Dan untuk teman-teman sahabat juga yang masih apa namanya mengikuti channel kita, kalau kalian punya apa yang ingin dibicarakan, punya sesuatu yang ingin dibicarakan, silakan hubungi kita ya, atau komentar silakan tinggalkan komentar saja di video-video apapun itu, kami akan langsung apa namanya menghubungi ya. Silakan, kami terbuka di sini ya. Nah, terakhir dulu. Oke. Saya Trisna, saya Arul Gendeng, dan saya Revan Oto. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.